Pernah kepikiran nggak sih, siapa ya aku ini sebenarnya dan di dunia yang luas ini, aku tuh di mana posisinya? Nah, hari ini kita akan coba cari jawabannya bareng-bareng. Yuk kita mulai petualangan ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel ya, tapi sebetulnya dalam banget. Siapa sih kamu? Ini bukan cuma soal nama atau umur loh. Pertanyaan ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Nah, buat jawab pertanyaan tadi, kita nggak usah lihat jauh-jauh dulu. Kita mulai dari cermin, dari diri kita sendiri. Ngerti apa yang bikin kamu, itu langkah pertama dari skalanya. Inti dari pertanyaan tadi itu ada di konsep yang namanya identitas diri. Anggap aja ini kayak profil unik kamu. Ini lebih dari sekedar nama di KTP atau paspor loh. Ini tuh keseluruhan paket yang ngejelasin siapa kamu, baik buat dirimu sendiri maupun buat dunia. Jadi, identitas kita itu kayak kepingan-kepingan puzzle. Ada beberapa puzzle dasar nih yang ngebentuk kita. Hal-hal kayak nama lengkap, umur, sampai di mana kamu tinggal atau sekolah, itu semua adalah kerangka dasarnya. Fondasi awal dari bangunan diri kita yang jauh lebih rumit. Contohnya gampang aja, kayak gini. Nama saya Budi, umur 10 tahun, tinggal di Sebulu. Nah, ini kan perkenalan yang paling dasar ya. Ini baru kulit luarnya aja dari identitas seseorang. Nanti kita gali lebih dalam lagi. Tapi, kita kan lebih dari sekedar data diri doang ya kan? Tiap orang tuh punya kekuatan supernya masing-masing, alias kelebihan. Dan pastinya juga punya kryptonite-nya, hal-hal yang jadi tantangan buat kita. Dan faktanya, kita semua ini campuran dari keduanya. Bisa jadi kamu jago gambar tapi suka lupa, atau kamu tuh temen yang baik banget tapi kadang-kadang kurang pede. Intinya apa? Punya kelebihan dan kekurangan itu normal banget, manusiawi banget. Justru itu yang bikin kita jadi, ya kita. Terus gimana dong? Apa yang mesti kita lakuin? Simple kok. Ada dua hal. Pertama, syukuri kekuatan super kamu itu. Itu aset kamu loh. Kedua, lihat kekuranganmu itu bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai area buat kita tumbuh dan jadi lebih baik lagi. Proses ini berjalan seumur hidup. Oke, setelah kita ngaca dan lihat ke dalam diri, sekarang waktunya kita lihat keluar. Kita bakal mulai menjelajah peta dunia kita, dimulai dari lingkaran yang paling dekat, paling penting, yaitu keluarga. Keluarga itu kan dunia pertama kita ya, tempat kita pertama kali belajar soal hubungan, kasih sayang, dan aturan main. Isinya bisa ayah, ibu, kakak, adik. Nah mereka ini, anggap aja tim inti pertama kamu seumur hidup. Terus, gimana caranya jadi pemain tim yang baik di rumah? Gampang kok, kuncinya. Hormati orang tua, sayangi saudara, dan ikut bantu-bantu kerjaan di rumah. Hal-hal kecil kayak gini nih yang bikin keluarga jadi solid dan hangat. Oke, petanya kita perlebar lagi ya. Dari rumah, kita melangkah ke dunia yang lebih luas, tempat yang penuh ilmu dan teman-teman baru. Yuk, sekolah. Nah, di dunia sekolah ini, kita ketemu sama pemandu kita, yaitu guru dan kepala sekolah. Mereka yang ngebukain wawasan kita. Dan yang gak kalah penting, kita ketemu teman-teman, aliansi kita dalam petualangan cari ilmu. Sama kayak di rumah, di sekolah juga ada aturan mainnya. Patuh sama peraturan, hormat sama guru, jaga kebersihan kelas, itu semua bukan cuma kewajiban loh, tapi itu cara kita bareng-bareng bikin lingkungan belajar yang enak dan nyaman buat semua. Oke, sekarang kita zoom out lagi, lihat peta yang paling gede. Ini adalah lingkaran terluar dari dunia kita, masyarakat. Tempat kita semua tinggal bareng sebagai satu komunitas besar. Di sini nih, lingkaran pergaulan kita jadi makin luas lagi. Kita ketemu tetangga, kita berurusan sama pengurus lingkungan kayak Pak RT, dan kita jadi bagian dari sebuah jaringan sosial yang jauh lebih besar dari sekedar keluarga dan sekolah. Terus gimana caranya biar kita bisa jadi anggota masyarakat yang baik? Kuncinya ada di hal-hal simple sehari-hari. Sopan dan ramah sama tetangga, saling tolong-menolong, dan ikut jaga ketertiban bareng. Kecil-kecil tapi kalau dilakuin bareng-bareng, wah, dampaknya besar banget. Jadi apa nih benang merah dari semua obrolan kita? Simpel banget sebetulnya. Perjalanan buat kenal dunia luar itu selalu dimulai dari dalam. Sebelum kamu ngerti peran kamu di keluarga, sekolah, dan masyarakat, kamu harus kenal dulu siapa diri kamu sebenarnya. Nah, kita udah selesai nih memetakan diri kamu dan dunia di sekitar kamu. Sekarang peta itu ada di tangan kamu. Pertanyaannya sekarang udah bukan lagi siapa kamu, tapi dengan bekal peta ini kamu mau jadi apa dan berbuat apa selanjutnya? Coba deh renungkan. Terima kasih sudah menyimak.